Ayo semua gembira belajar bersama. Dalam Merdeka Belajar semua bahagia. Ayolah belajar bersama, bersukaria. Ayolah belajar bersama, bersukaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar dimanapun Anda berada, selamat bertemu dalam podcast Guru bertemakan Jateng Gayeng Berkarya, Kreasi, dan Inovasi. Nah, kali ini saya memiliki kesempatan untuk bisa sharing dengan salah satu guru sosiologi yang super duper kece dari SMA Negeri 11 Semarang, yaitu Bapak Sai Panggalih. Halo Bapak. Ya, selamat pagi Bu Rita. Gimana kabar Pak Sai? Alhamdulillah tetap semangat dan menjadi guru yang tentunya bisa menginspirasi di tengah pandemi yang terjadi. Oke, tetap semangat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya, Pak Sai, silahkan untuk menyapa Sobat Belajar semua. Oke, ya selamat pagi Sobat Belajar semua ya. Saya berharap kalian tetap semangat seperti saya walaupun berada di tengah pandemi dan menjadi siswa yang inspiratif dan kreatif. Gitu Bu Rita. Pak Sai, sudah hampir 7 bulan lamanya pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia. Betul sekali Bu Rita. Ya, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh, PJJ ya Pak. Oke. Ya, itu dilakukan demi untuk mencegah merebaknya virus COVID-19 ini. Oke. Pemerintah menggalakkan juga yang namanya Merdeka Belajar, Pak. Iya. Nah, dengan Merdeka Belajar itu, pemerintah berharap antara peserta didik dan guru itu ketika melakukan pembelajaran itu sama-sama merasakan yang namanya bahagia. Sementara yang kita tahu, Pak, masih ada di beberapa daerah, yaitu daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, itu masih ada sekolah yang mengalami kendala Pak dalam melakukan pembelajaran jarak jauh begitu. Okay. Nah, misalnya karena adanya kurangnya pasokan listrik Pak, dan adanya masalah untuk jaringan internet. Iya. Nah, dengan keadaan seperti itu Pak Sai, apakah kesetaraan Merdeka Belajar itu bisa tercapai? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Rita. Ya. Oke, tentang konsep Merdeka Belajar. Sebetulnya embrio Merdeka Belajar ini ada fakta menarik Bu Rita. Di balik dari Merdeka Belajar itu. Apa fakta itu? Yaitu adalah tentang bahwa Merdeka Belajar itu ternyata sudah ada sebelum Republik ini berdiri. Ya, jadi kita ada beberapa tokoh nih Merdeka Belajar ya. Dan mayoritas didominasi oleh perempuan. Saya akan sebutkan 2 perempuan hebat yang menjadi founding mother ya dari Merdeka Belajar yang ada di Indonesia. Pertama tentang Kartini ya. Kita semua yakin bahwa Raden Ajeng Kartini adalah yang mengawali tonggak Merdeka Belajar. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kartini punya konsep yang hebat tentang Merdeka Belajar, yaitu begini. Ketika beliau mendirikan sekolah perempuan untuk pertama kalinya di pendopo Kabupaten Jepara, beliau itu mengembangkan bakat dan minat siswanya dulu, bukan langsung belajar alfabet atau pada saat itu disebut sebagai aksara londo ya. Jadi Kartini menawarkan kepada para calon siswanya, "Dok, kamu bisa batik tidak? Dok, kamu bisa mengukir tidak?" Lah, ternyata Kartini saja sudah bisa menerapkan konsep Merdeka Belajar, yaitu tentang mengembangkan bakat siswa dulu baru kita masuk ke inti pelajarannya. Yang pada saat itu mayoritas buta aksara ya, tidak bisa membaca dan tulis, dan mereka akhirnya keterampilannya berkembang tetapi kemampuannya untuk ilmu pengetahuan juga berkembang. Begitu. Kartini adalah tokoh yang saya anggap sangat hebat. Kemudian yang kedua ada Dewi Sartika dari Jawa Barat ya. Tahun 1904 beliau mendirikan sekolah istri di Bandung. Ya, jadi dengan konsep yang namanya konsep beliau yang sangat hebat, yaitu konsep silih asah, silih asuh, dan silih asih. Dalam artian apa? Mengasah ilmu pengetahuan harus dengan diasuh
didampingi dengan baik agar silih asih, yaitu menghasilkan kasih sayang. Jadi intinya apa? Belajar itu harus ada panduannya. Panduan dari siapa? Bapak dan ibu guru. Kemudian ada silih asih, yaitu dengan adanya rasa cinta kasih sayang. Dalam artian harus gembira, ya, harus kreatif agar pembelajaran itu intinya tercipta dengan baik. Begitu tentang dua tokoh hebat yang berada di tengah-tengah embrio Merdeka Belajar. Begitu. Ya, untuk yang di daerah, di desa dan yang di kota, apakah bisa Pak untuk kesetaraan Merdeka Belajarnya? Oke, berbicara tentang kesetaraan antara desa dan kota, kita ke konsep Merdeka Belajarnya Bapak Nadiem Makarim. Begitu. Beliau mengatakan bahwa Merdeka Belajar yang ada di desa dan di kota haruslah dicapai. Karena intinya adalah kalau ingin Merdeka Belajar, kreativitas, inovasi harus ada untuk dua kutub ini. Baik itu yang berada di daerah maju maupun yang berada di daerah terpencil. Jadi intinya Merdeka Belajar itu untuk semua dan tidak membeda-bedakan. Yang untuk siswa tinggal di kota bisa memanfaatkan internet, ya, jaringan 4G dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang berada di desa, guru saya harapkan bisa melakukan home visit. Karena di desa tadi dikatakan Bu Rita di awal kurang pasokan listrik, tidak ada jaringan internet. Lah solusinya gimana? Guru bisa melakukan home visit, yaitu mengunjungi rumah siswanya satu persatu, dibentuk beberapa kelompok belajar, ya. Dibentuk beberapa kelompok belajar, guru kunjungan ke tempat tinggal siswa, kemudian melakukan pembelajaran. Dan ingat, harus sesuai dengan standar protokoler kesehatan. Yang di desa ataupun yang di kota tetap bisa merasakan yang namanya Merdeka Belajar sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Sobat Belajar, yang namanya Merdeka Belajar bisa juga diterapkan di daerah yang terpencil maupun di perkotaan. Semua tergantung dari yang terlibat, yaitu peserta didik dan guru. Betul sekali. Ya, begitu ya Pak Sai? Iya, Pak Sai. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, Pak Sai dalam melakukan pembelajaran jarak jauh nih Pak. Iya. Apakah Bapak bisa tetap kreatif dan produktif untuk berkarya menjadi guru yang merdeka, Pak? Iya, oke, pertanyaan yang cukup menarik sekali ya untuk teman-teman semua. Jadi di sini saya akan share tentang bagaimana sih mengajar dengan cara yang kreatif dan inovatif di kala pandemi seperti saat ini. Ya, yang pertama tentang kita sebagai guru ya di rumah, teman-teman guru di rumah, kita harus bisa menerapkan bahwa mengajar itu penting. Itu yang terpenting. Konsep pertama adalah mengajar itu penting. Kemudian konsep kedua yang harus kita tinggalkan adalah konsep yang penting mengajar. Ya, jadi teman-teman guru, kenapa saya katakan kita harus mengembangkan konsep mengajar itu penting? Karena ketika kita menerapkan konsep mengajar itu penting, keikhlasan kita akan tampak. Ya, ketika kita sudah ikhlas, maka kreativitas akan keluar, inovasi pembelajaran akan keluar dan lain sebagainya. Jadi, walaupun di tengah pandemi kita tetap kreatif, ya, dengan cara menerapkan, ya tadi, mengajar itu penting. Dan jangan sekali-kali kita rekan guru menerapkan yang penting mengajar, ya, jangan menerapkan yang penting mengajar. Waduh, kalau yang diterapkan yang penting mengajar, ambiar Mbak. Ya, ambiar semua. Karena kenapa? Kalau kita terapkan yang penting mengajar, maka kewajiban kita sebagai seorang guru akan hilang satu. Apa itu? Yaitu mendidik dengan hati. Jadi teman-teman tadi sudah saya katakan bahwa mengajar itu penting. Dengan kata mengajar itu penting, jadi kreativitas kita akan keluar. Kemudian konsep ini sebetulnya saya dapat dari inspirasinya adalah Ki Hajar Dewantoro. Ya. Ketika beliau mendirikan taman siswa, teman-teman, jadi taman siswa, namanya saja taman siswa, ya, taman, sekolah kok namanya taman siswa, berarti ada kesempatan untuk berkembang dengan cara yang menyenangkan layaknya di taman, ya. Karena Ki Hajar Dewantoro sendiri pernah berkata teman-teman bahwa ciptakanlah sekolah itu seperti halnya taman. Mereka datang dengan gembira dan pulang membawa sejuta inspirasi. Kan itu yang kita harapkan dari konsep Merdeka Belajar yang diterapkan di Indonesia. Begitu Bu Rita. Oh iya, begitu ya Pak. Bahwa benar-benar harus memperhatikan ya Sobat Belajar bahwa mengajar itu sangat penting. Bukan yang penting mengajar. Begitu ya Pak. Ya, Pak, kemudian untuk model pembelajaran kreatif yang Bapak terapkan di SMA Negeri 11 Semarang ini Pak. Apakah ada moral value-nya
dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Kemudian bagaimana caranya Bapak mengajarkan dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini? Selama pandemi berlangsung teman-teman ya sobat belajar semua, jadi saya menerapkan ada beberapa metode pembelajaran nih yang tadinya kita gunakan dengan sistem luring, pertemuan tatap muka langsung, kita ubah dengan daring. Jadi ada semacam pergeseran nih. Walaupun ada pergeseran dari pembelajaran luring ya, tatap muka kemudian menjadi pembelajaran daring, intinya kreativitas sebagai guru tidak boleh hilang. Agar apa? Agar siswa-siswa kita, peserta didik kita mendapatkan pengetahuan yang tetap sama porsinya, walaupun itu daring sekalipun. Kemudian tentang penerapan metode apa yang saya terapkan, lah kita bisa lihat di depan saya ya, di depan kita semua ini ya. Ini adalah beberapa macam metode pembelajaran daring ya. Pembelajaran luring yang ada di sini, dapat kita lihat di sini bahwa pembelajaran luring ini seperti ini, ada wayang, kemudian ada buku kreatif ya. Ini luring saya terapkan. Tetapi kemudian ketika daring, apakah ini masih bisa diterapkan? Masih ya. Teman-teman, ketika ini pembelajaran daring pun, pembelajaran tidak tatap muka dapat diterapkan dengan cara apa? Mendigitalisasi semua ini ya. Mendigitalisasi dengan cara apa? Misal membuat wayang seperti ini, kalau luring kan kita pentas di kelas. Langsung ya Pak? Iya, pentas langsung di kelas. Tapi kalau daring gimana? Anak-anak mengunggah videonya ke YouTube bisa, ke Instagram bisa. Video apa? Video ketika mereka menjadi dalang. Ya, menjadi dalang kemudian memainkan karakter, wayang karakter. Ya teman-teman ya, ini wayang karakter, bukan wayang purwa yang kita bayangkan seperti halnya di wayang-wayang tradisional Jawa. Jadi ini adalah wayang modern, kita bilang wayang modern karena karakter yang dimunculkan di sini adalah karakter modern yang berbeda dengan karakter wayang purwa. Karena sosiologi sendiri kan belajar tentang kehidupan masyarakat kekinian ya. Jadi wayang yang kita pentaskan ketika pembelajaran daring yang nanti yang diunggah anak-anak di YouTube adalah wayang modern. Seperti itu Bu Rita. Oke Pak, untuk moral value-nya Pak dari metode wayang ini? Untuk moral value sebetulnya cukup banyak. Beberapa di antaranya bisa saya sebutkan ada yang namanya konsep 0 rupiah. Wow. Di pembelajaran sosiologi kita punya konsep pembelajaran 0 rupiah di dalam berkarya teman-teman. Ya, 0 rupiah maksudnya apa? Kita tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk kreatif. Ya, kita tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk kreatif. Gimana caranya? Dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah, kemudian kita manfaatkan untuk membuat karya, teman-teman. Contohnya apa? Misal, wayang seperti yang ada di depan saya ini, ya, di depan kita semua ini, ya teman-teman ya. Wayang ini dibuat dengan menggunakan bahan bekas. Ya, bahan bekas apa? Bisa kardus, ya, kardus mie instan, menggunakan bekas karton dan lain sebagainya, ya. Karena di tengah pandemi seperti saat ini, kita tahu sendiri kita kan nggak boleh keluar rumah nih, ya. Dan kita harus tetap di rumah dan harus jaga jarak nih. Jadi ketika kita membuat karya ya usahakan barang-barang yang ada di sekitar rumah kita manfaatkan agar yang namanya konsep jaga jarak tetap ada nih dan tidak boleh keluar rumah dulu. Seperti itu Bu Rita. Pak Sai, mengapa Pak Sai memilih metode wayang ini sebagai salah satu alternatif ketika Bapak melakukan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 11 Semarang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada sobat belajar yang bertanya mungkin kenapa ya kok saya menggunakan wayang di dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring? Jawabannya adalah karena ketika saya menggunakan wayang ada proses. Ya, jadi inti dari Merdeka Belajar salah satunya yang terpenting juga tentang proses pembelajarannya seperti apa, ya. Jadi kalau kita bayangkan ketika membuat wayang seperti ini, sobat belajar di rumah, ya, kan ada proses menggunting, ada proses mewarna, kemudian ada proses membuat cerita, ya, bagaimana nanti wayang dipentaskan di depan layar laptop atau layar HP, kan mereka harus berproses. Kemudian apabila kita menerapkan konsep-konsep itu tadi, anak akan berpikir secara kreatif dan tentunya harus inovatif sesuai dengan inti dari Merdeka Belajar. Oke, luar biasa sekali Pak Sai. Sobat belajar, semoga apa yang dijelaskan Pak Sai bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Nah, Pak Sai, agar kita lebih bersemangat lagi nih, maukah Bapak memperagakan untuk bermain wayangnya itu seperti apa sih Pak? Gitu. Sebentar saja. Iya. Oke, sobat belajar di rumah, kita akan bersama-sama ya melihat bagaimana sih ketika saya
menginstruksikan kepada murid untuk belajar bermain wayang secara virtual. Begitu ya? Iya, Oke, Pak. sebelum kita belajar bermain wayang, sobat belajar semua di rumah, jangan lupa untuk terapkan protokoler kesehatan. Karena kita tidak mencuci tangan, kita di sini menggunakan hand sanitizer. Ya, dipakai terlebih dahulu, Bu, sebelum kita mulai bermain wayang ya. Ya, siap, Pak. Oke, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini anggap saja kita berada di depan layar kamera yang berbeda, ya. Oke. Bu Rita berada di rumah, sedangkan Bapak berada di sekolah. Jadi Bu Rita di sini berperan sebagai siswa, ya. Jadi ini adalah bagaimana interaksi yang terjadi. Jadi disebut sebagai wayang interaktif karena ada interaksi antara guru dan siswa, ya. Jadi Bapak di sekolah, Bu Rita sebagai siswa di rumah, Ya, ya. siap, Pak. Oke, sekarang kita milih karakternya dulu, ya. Oke, silakan Bu Rita ambil satu karakter, ya. Oke, saya akan mengambil satu karakter. Oke, oh Bu Jadi Rita siswa. mengambil siswa. Oke, saya ambil yang lebih tua dari siswa aja deh, ya. Nenek-nenek, ya. Nenek-nenek. Oke, ya. Oke, teman-teman, kita tadi sudah menggunakan ya hand sanitizer. Jadi insya Allah ya sudah kebersihannya sesuai Aman ya, dengan Pak. protokoler, Sesuai ya. protokol. Oke, kita akan bermain wayang sosiologi secara virtual. Ya, bagaimana caranya? Jadi nanti saya dulu yang akan memulai dan nanti Bu Rita akan menjawab pertanyaan dari nenek ini, ya. Oke, Ya. kita mulai. Begini teman-teman. Pada suatu hari di suatu desa yang tadinya hidup dalam ketercukupan, sekarang berubah total. Pandemi corona yang terjadi mengubah perilaku masyarakat desa dan terjadi banyak perubahan sosial di desa itu. Salah satunya dialami oleh Nenek Darsi. Ya, sudah puluhan tahun aku hidup di dunia. Tidak pernah aku mengalami suatu fenomena pandemi seperti ini yang cukup merugikan. Pasar sepi, tidak ada yang beli jamuku, ya, dan tidak ada orang yang mau membeli produk yang aku jual. Katanya takut corona. Kalau kamu gimana, Dek? Apakah kamu juga mengalami seperti yang saya rasakan? Lah, Bu Rita nanti memberi nama. Tokohnya siapa ini anaknya? Oh iya ya, saya mau kasih nama Susanti, Pak. Susanti. Oke, silahkan. Yuk, Susanti ngomong sama Simba. Oh, sama Simba. Ini Iya. Simba, ya. Iya ini Simba, Susanti juga sangat sedih. Dulu sebelum ada corona menyerang, itu saya harus ke sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman semua, Iya. belajar secara luring, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, sejak ada corona ini, sekarang dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Oh, jadi ketika Susanti mengalami corona jadi banyak perubahan ya yang terjadi pada Susanti juga. Oh, berarti corona ini tidak hanya berdampak pada nenek di pasar saja ya. Jadi corona juga menyerang kepada anak-anak di sekolah. Ya, jadi corona bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat. Begitu. Nah, Iya. jadi itu ya contoh pementasan kita ya. Suara saya sampai serak sekali ya tadi kita Kalau buat. jadi nenek ya. Iya, jadi nenek. Jadi itu tadi yang namanya guru kreatif ya ketika Merdeka Belajar walaupun kita terpisahkan teman-teman ya oleh layar laptop, layar HP, tapi kita harus bisa memancing anak nih untuk tetap bisa menerapkan yang namanya konsep berpikir yang kritis di dalam menanggapi situasi pandemi seperti saat ini ya. Oke. Tadi kan ada proses nih ketika saya bertanya, apakah Susanti juga mengalaminya? Lah kemudian Susanti tadi kan berpikir kritis ya Bu Rita ya. Iya, iya. Apa ya perubahan apa yang terjadi? Jadi ada konsep ya yang dikatakan oleh Susanti tadi. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana berpikir kritis ya di dalam masa pandemi kita juga harus bisa berpikir secara kreatif dan inovatif. Jadi jangan sampai corona ini memutus semangat kita untuk belajar kreatif, terampil ya dan inovatif. Begitu teman-teman. Luar biasa sekali nih Pak Sai, keren Iya. ya. Kita harus bisa berpikir kritis dan menjadi kreatif dengan adanya wayang seperti ini. Nah, Pak Sai, Ya. ketika Bapak melakukan pembelajaran jarak jauh Iya. dengan menggunakan metode wayang ini, Oke. yang luar biasa ini Pak, Iya. Bapak pernah nggak sih menemukan kendala? Jika ada Pak, adakah solusinya? Oke, kendala. Kalau dikatakan kendala selama proses pembelajaran daring, ya tentunya kalau saya bilang ya pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada iya. ya. Tentu kendalanya ada beberapa. Contoh yang pertama adalah
Jangan bayangkan semua anak yang di kota itu melek teknologi. Saya juga baru tahu fakta itu setelah pembelajaran daring, Bu. Oh begitu, Ya? Pak? Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, anak di kota Semarang pun itu ada beberapa yang kemudian ketika misal saya suruh unggah tugasnya di Instagram misal ya, nanti dikasih hashtag ya wayang pandemi. Ya. Loh, itu apa sih Pak? Dipakai hashtag buat apa? Mereka masih bertanya. Kenapa kok masih di-add ke Pak saya itu tujuannya untuk apa? Masih ada anak-anak yang belum tahu. Lah, jadi nanti tugas guru di sini harus membimbing teman-teman, ya. Harus membimbing bagaimana agar siswa-siswa yang gaptek tadi, gagap teknologi bisa paham dengan pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian problem kedua yang saya hadapi, kadang masih ada beberapa anak yang terlambat di dalam mengikuti Zoom meeting misalnya. Iya. Ya. Kemudian nanti caranya gimana? Solusinya gimana? Solusinya adalah dengan cara membuat grup kelas. Ya, Grup bisa kelas, ya? iya dengan membuat grup kelas teman-teman. Jadi nanti dibuat grup kelas, jadi nanti ketahuan nih siapa yang tidak ikut Zoom meeting ya, Iya. dengan membuat grup kelas. Kemudian di masa pandemi seperti saat ini juga yang namanya kamera itu harus on ketika Zoom meeting. Oh iya, nanti Iya kalau toh? tidak di-on Iya. kan bisa ada yang tidur ya, Bisa Pak? ada yang tidur, bisa ada yang mungkin sambil makan ya. Padahal yang namanya Zoom meeting itu kan pembelajaran biasa kawan-kawan ya. Jadi harus tetap sopan, harus tetap menjaga tata krama. Jadi seperti itu, tidak boleh kamera dalam kondisi off. Karena sekarang pola bolos itu berubah. Nah, kalau anak-anak meng-off-kan kamera sama halnya dengan bolos itu, ya. Jadi sekarang kalau pembelajaran Zoom meeting di sekolah harus di-on-kan kameranya. Nah, itu Harus cerita tetap. kendala dari saya. Ya, kamera harus tetap di-on-kan Iya, ya wajib. ketika melakukan pembelajaran jarak jauh begitu Iya. ya Pak saya. Iya. Silakan Pak Sai untuk memberikan closing statements kepada sobat belajar semua di rumah. Oke, terima kasih Bu Rita. Ya, oke, closing statement saya untuk semua sobat belajar di Indonesia khususnya, ya. Yang pertama, kita harus menjadi pelajar yang tetap berinovasi dan kreatif walaupun berada di masa pandemi. Kemudian khusus untuk siswa saya di SMA Negeri 11 Semarang, kita harus menjadi siswa yang tangguh, ya, terampil, aktif, nasionalis, gembira, jenius, unggul, dan harmonis walaupun berada di tengah pandemi. Dan untuk penutup berita, saya kira saya ingin menyampaikan sebuah yel-yel dalam bahasa Jawa. Wow, yel-yel. Iya, untuk menyemangati semua siswa yang ada di Jawa Tengah khususnya ya. Oke, nanti kita akan ada gerakan nih Bu. Ya, nanti Ibu Rita bisa menerkan gerakan saya ya. Oke, lagu ini saya ambil ya sadur dari lagu Padang Bulan, lagu tembang dolanannya anak Jawa Tengah ya. Jadi kita akan bernyanyi bersama-sama lagu dengan saduran tembang apa? Padang Bulan, tapi liriknya saya ganti ya. Oke. Oke, kita mulai. Bisa? Siji, loro, telu. Yo prakonco ngadoi corona, bebarengan peduli kesehatan, corone gampang mong telung langkah, nganggo masker wijik tangan lan ngomong adoh-adohan. Wah, Gitu. keren sekali Pak yel-yelnya. Semoga ini sangat bermanfaat ya Pak untuk matur sobat nuwun. belajar semua. Iya. Untuk pembelajaran jarak jauh yang digunakan oleh Pak Sai Panggali di Iya. SMA Negeri 11 Semarang menggunakan metode Wayang sosiologi. wayang sosiologi mampu menciptakan sebuah kebahagiaan antara peserta didik dan guru sehingga bisa mewujudkan tujuan merdeka belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Iya. Terima kasih Pak Sai sudah Iya, bersedia sama-sama, sharing Bu Rita. kepada kita semua. Iya. Sekian untuk podcast kali ini sobat belajar semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.